Keluarnya Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, disikapi beragam. Banyak yang mengkaitkannya dengan masa depan parpol pimpinan Mas AHY, tapi juga tidak sedikit yang mencibirnya. Tentu orang boleh berpendapat apapun. Yang jelas, banyak elit parpol negeri ini tidak menggubrisnya. Netizen yang berusaha menyenggol-nyenggolkan dengan Demokrat juga ditanggapi dingin oleh Mas AHY. Dia bilang dua hal. Pertama, tidak ada tanggapan, dan kedua, tidak ada urusan dengan dirinya. Ini dia, info terkini Widya. Saya akan menimbang asas manfaat dan mudaratnya gitu. Jadi kita harus agak bijaksana gitu. Takdir itu sudah dituliskan sejak, kalau dalam tradisi Islam itu sejak zaman azali. Lalu juga orang-orang lama Demokrat kayaknya sudah habis. Yang tersisa mungkin cuma Pak SBY, Mas Ibas, Pak Beni Kaharman, Pak Andi Malarangeng. Jajaran DPP lainnya kok kayak orang-orang baru semua. Tapi bukan berarti tidak ada pihak yang ingin membenturkannya loh. Partai Demokrat kubu KLB atau kubunya Pak Muldoko mengatakan kalau mantan narapidana itu bakal bergabung ke mereka. Hal itu disampaikan oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP Demokrat KLB Deli Serdang, Saiful Huda Ems. Minimal, bila tidak bergabung, bakal ada kerjasama yang intens. Alasannya karena baik Anas maupun kubu Muldoko memiliki musuh yang sama. Ada kriminalisasi dan penyingkiran semua pendiri Demokrat, serta mengeluarkan kader potensial yang cukup berpengaruh. Jika mengikuti pemberitaan pasca keluarnya mantan komisioner KPU tersebut, sama sekali tidak ada pernyataan yang disampaikan menyebut Demokrat kubu KLB. Jangankan soal kubu KLB, menyebut Partai Demokrat dan Pak SBY saja tidak dilakukan. Malah Mas Anas cenderung menghindar berbicara politik. Jika dilihat dari yang disampaikan Mas Saiful, sepertinya Demokrat kubu KLB berupaya memanfaatkan bebasnya Mas Anas untuk mempressure, menekan, dan memojokkan Demokrat. Melihat ada upaya itu, kubu AHY melalui Ketua BPO PKK malah kebalikannya. Mas Anas jadi pihak yang jadi korban adu domba kubu KLB dengan PKM. Mas Herman Kairon sebagai Ketua Badan Pembina, Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi melihat Mas Anas dipermainkan. Kubu KLB berharap Mas Anas membongkar konspirasi atas kriminalisasi dirinya, tapi yang terjadi sebaliknya. Oleh media, kesalahan-kesalahan mantan Ketua Umum PBHMI tersebut jadi kembali terbuka. Itu menyebabkan publik mencari tahu apa yang dulu pernah terjadi. Otomatis bukan malah upaya kriminalisasi yang bisa dibuka, namun kesalahan-kesalahan dan bukti pidana saat jabatan Ketua Umum dipegang Mas Anas kembali diungkit-ungkit. Sulit sebenarnya membantah fakta-fakta persidangan kasus yang membelit Anas Urbaningrum ini. Sehingga upaya yang dilakukan untuk terjun ke politik bisa terhambat. Ditambah, hak politik dirinya masih dicabut, yakni hak dipilih. Oleh pengadilan, Anas Urbaningrum masih dicabut hak politiknya hingga 5 tahun mendatang. Dibandingkan dengan terpidana kasus korupsi lain, hanya Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh yang sama-sama menjalani tahanan secara penuh, tidak mendapatkan remisi sama sekali, kecuali cuti menjelang bebas atau CMB 3 bulan. Padahal sudah sama kita ketahui seorang narapidana yang berkelakuan baik setiap 17 Agustus atau waktu tertentu biasanya mendapatkan remisi. Penggiringan opini jika Anas akan segera mengganggu Demokrat juga belum terlihat dari beberapa pernyataannya. Dalam banyak sambutan, mulai keluar tahanan, wawancara televisi saat berbuka puasa di rumah makan, hingga setelah sungkem ibundanya, Anas lebih sering mengungkapkan politik persahabatan, bukan permusuhan. Dia menghargai banyak temannya yang hadir dan tetap setia mau berkawan dengan dirinya hingga saat ini. Selain bicara politik, persahabatan juga tentang perjuangan keadilan. Tapi bicara keadilan itu kan tempat dasar semua politisi. Artinya, tidak ada yang istimewa mengenai hal ini.
pun waktu ada seorang jurnalis yang menanyakan soal pernyataan gantung Anas di Monas, terlihat raut mukanya langsung berubah. Anas berkata, nomor 1, bahwa dirinya yakin tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan. Itu keyakinan lahir batin, dunia akhirat, dan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Karena dia yang tahu pernyataan itu hanya dalih atau upaya menghindar dari berbagai keputusan hakim di persidangan. Di sini bisa ditangkap jika upaya membenturkan Anas dengan Demokrat jauh panggang dari api. Tahu beberapa terpidana korupsi dari Demokrat, tidak ada satupun yang berani menyerang terang-terangan pada Partai Demokrat, apalagi Pak SBY. Entah itu Mbak Angelina Sonda, Pak Nazarudin, apalagi Pak Andi Malarangeng yang malah memilih kembali ke partai. Sebab membongkar sebuah konspirasi tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi kasusnya sudah 10 tahun lalu. Harapan publik bakal hilang begitu saja. Maka dari itu, Demokrat melihat harapan kubu Muldoko maupun PKN hanya membuat gaduh dan harapan agar ada serangan dari Mas Anas tidak terrealisasi. Meski banyak kawan yang berkunjung, sepertinya perspektif politik seorang Anas sudah tidak setajam dulu. Dirinya akan fokus mengurusi urusan domestik hingga Lebaran, dan setelah itu baru membuka kembali komunikasi dengan teman-teman lamanya. Ini menandakan keberadaan di sel tahanan selama 9 tahun 3 bulan menghilangkan daya kritisnya. Demikian info terkini dia, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini dia selanjutnya. Salam sedulur media. Ini dia info terkini media